Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Sebelum membawa renungan, saya mau berdoa dulu. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Roh Kudus, berikan hikmat urapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Biar memberkati orang yang menonton renungan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya membawa renungan tentang temanya sadar. Masih yang saya ambil di firman Tuhan di Lukas 15 ayat 17. Saya bacakan ayatnya ya, satu ayat aja. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya dia sadar akan keadaannya dan berkata dalam hatinya, semua pekerja upahan ayahku mendapatkan makanan yang cukup, bahkan sampai berlimpah-limpah, sedangkan aku di sini hampir mati kelaparan. Ya, saya mau buat tema tentang sadar. Saya mau saksikan dengan anak saya. Waktu anak saya Keisha yang sedang magang di sebuah hotel luar negeri. Nah, hotelnya itu sempat drop ya. Ada masalah di dalam manajemen hotel tersebut. Nah, waktu anak saya WA, dia bilang semua magang dikasih waktu, ada waktu kalau nggak salah 2 minggu atau sebulan untuk bisa cari tempat magang tempat yang lain. Nah, karena anak saya WA, papi tolongin aku karena dia mesti pindah, hotelnya nggak terima magang lagi. Wah, saya sebagai orang tua sempet shock juga. Maksudnya kan di tengah-tengah jalan nih kan, pengalaman, waduh. Saya langsung WA karena saya kan nggak mungkin keadaan saya di sini tuh di Indonesianya tuh, kalau saya sebagai orang tua hopeless juga ya kan. Tapi saya kan nggak mau menunjukkan ke anak saya. Saya WA dia cuma bilang, saya cuma satu kata yaitu Immanuel. Saya kasih semangat buat anak saya. Sedangkan keadaan saya sendiri tuh masih hopeless pas dengar keadaan WA dari anak saya. Sampai saya tidak ngasih tahu kalau saya sedang hopeless melalui WA dari anak saya, tapi saya tetap kasih support ke anak saya. Saya juga kasih support, saya bilang gini statement. Saya bilang, Keisha, kalau Tuhan nggak suruh kamu pulang ke Indonesia, pasti Tuhan sediakan. Dia bilang, pokoknya kamu jangan pulang kalau Tuhan nggak suruh. Nah, setelah saya bicara seperti itu, hari demi hari saya sempat hati saya tuh, waduh, kok harusnya mulut saya tuh berkuasa ya. Apa yang saya ucapkan kepada anak saya statement support harusnya terjadi. Nah, beberapa hari setelah itu saya sempat mikir, kok nggak ada keajaiban, nggak ada mukjizat apa yang saya bicarakan. Tapi Tuhan menyadarkan saya, kata ya. Jadi saya tidak boleh melakukan kuasa Tuhan, tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Karena saya berpikir tuh apa yang saya ucapin instan, ternyata enggak. Itu perlu proses. Nah, akhirnya sebelum akhirnya anak saya dapat penggantinya dari sebelumnya, saya kadang suka hampir setiap hari malam maupun pagi saya suka tanya saya, Keisha udah ada jawaban belum? Keisha udah ada jawaban belum? Gitu. Belum. Wah, kalau kata belum saya bilang, waduh Tuhan, apa yang saya ucapin kok belum? Kayak saya merasa kok yang saya ucapin itu kok nggak ada kuasanya gitu. Ternyata Tuhan menyadarkan saya itu perlu proses dan tidak instan. Tapi waktu Tuhan itu tepat. Jadi waktu tinggal sedikit. Akhirnya sebenarnya itu sudah dapat, teman anak saya usahakan tidak pindah kota. Tapi
ternyata mau nggak mau dia harus pindah kota. Padahal Tuhan sudah siapkan apa sebelum dia udah pikir mau kemana, Tuhan tuh udah siapkan ternyata. Nah akhirnya melalui renungan pagi hari ini saya disadarkan Tuhan. Saya sadar apa yang saya ucapkan dengan kuasa daripada Tuhan Yesus itu akan terjadi. Tapi setiap orang pasti berbeda-beda. Ada yang instan, ada yang langsung, ada yang tunggu, ada yang berproses. Jadi yang ternyata itu berproses beberapa, cuman seminggu 2 minggu. Tapi hari saya sadarkan Tuhan karena saya melakukan kuasa Tuhan, itu nggak boleh. Makanya Tuhan sadarkan saya, apa yang saya ucapkan itu pasti akan terjadi. Biar renungan pagi hari ini itulah yang saya disadarkan Tuhan melalui kuasanya. Biarlah juga ini memberkati banyak orang yang menonton renungan pagi hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Saya tutup renungan. Saya berdoa, Bapa kami surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan hamba ini disadarkan, dan mungkin banyak orang juga yang perlu disadarkan supaya kembali ke jalan Tuhan dan tidak melakukan kuasa Tuhan dan percaya Tuhan Yesus 100%. Supaya dengan melalui proses caranya, cara Tuhan yang kita tidak tahu, biar kehendak Tuhan yang jadi, karena Tuhan tahu waktunya kapan akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Hamba serahkan renungan pagi hari ini ke dalam tangan yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan.